Jadi luk 7 gandek lugas, gandek ini di sini ada belumbangan, di sini ada tikil alis, pada bagian belakang ada yang namanya greneng, maka dengan demikian jaran guyang. Ya kan? Ipat-ipat kulawe penang, cuma tiku sodoranang, sun sabetake segoro asap sun sabetake. Amalkan kameramen. Selendang alias buntel mayit. Terkait dengan mantra nanti Anda langsung telepon beliau, nomornya ada di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Bersama kami berdua di Arah 9 Siti Wesi Aji Tenang. Alhamdulillah, edisi kali ini kita hitam putih. Iya, yin yang. Yin ya. Jadi ada hitam, ada putih. Kebetulan beliau juga kulitnya putih, sementara kulit saya coklat, yang menunjukkan bahwa saya adalah asli ras Nusantara. Yang putih itu Mongolit. Kok larinya ke sana sih? Baik, para pemirsa sekalian, introduction kita bercanda untuk membahas sesuatu yang bukan candaan. Inilah dia, pusaka. Jreng-jreng. Wow. Dibalut dengan warangka sederhana. Tapi sepuh ya. Sepuh, insya Allah. Warangka Kayaman, Surakarta. Apakah gerangan isinya? Gerangan isinya Bismillahirrahmanirrahim. Wow, langsing, padat, dan mantap surantap. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sekalian, kiranya di antara Anda mungkin sudah bisa membaca apa ini. Kita langsung review apa? Babar. Langsung kita ulas. Presentasi. Ini kita pertama mulai menghitung dari look barangkali ya, yang lebih mudah. Looknya ada berapa? Mas 1, 2, 3, oh iya, 6 kali 2, 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. Bahasa Maduranya 7-Eleven. 7 doang. Oh enggak, 11-nya ya. Jadi look 7, kemudian pada bagian bawah ini namanya gandek ya, gandek lugas. Di sini ada tikil alis ya, sedikit. Ada tikil alis sedikit, kemudian ada belumbangan. Di belakang ini masuk namanya greneng ya. Betul. Ini greneng. Jadi look 7 gandek lugas, gandek ini di sini ada belumbangan, di sini ada tikil alis. Pada bagian belakang ada yang namanya greneng, maka dengan demikian apakahnya horse den? How? Jaran guyang, ya kan? Jaran guyang pemirsa, bukan jaran goyang ya. Betul. Yang ini seringkali salah penafsiran, salah penamaan. Nah, jaran guyang bukan jaran goyang. Kalau goyang itu ya dance tadi. Ya, karena digoyang dan digoyang itu berbeda. Kalau digoyang itu berarti berdendang sambil berjoget. Nah, kalau diguyang dimandikan. Biasanya lebih cenderung diam. Ya, betul. Maka artinya jaran itu kuda ya? Ya, betul. Oh, kuda yang dimandikan. Kuda yang dimandikan. Jaran atau kuda itu perlambang apa? Perlambang kejantanan, kehebatan, keakuan. Keangkuhan apa keakuan? Keakuan, perkasaan, kehebatan. Jadi apa namanya itu? Kejumawahan. Nah, itu. Terus guyang dimandikan. Jadi sesuatu juga mengisyaratkan nafsu. Ya, pokoknya hal-hal itu kan itu tadi kan dibingkai dengan istilah nafsu kan gitu. Ya kan? Yang dari semua itu kejumawaan, keakuan, keegoan, aku sama ego sama aja sih. Pokoknya keserakahan itu ada Ankara itu ibu kota Turki. Oh iya. Keinginan selalu untuk menguasai, ya kan? Itu diperlambangkan, dipersonifikasikan dengan kuda. Maka kuda yang seperti itu kemudian dimandikan. Kuda liar itu dimandikan. Artinya agar menghilangkan sifat-sifat liarnya. Nafsu angkaranya agar menep,
lalu kemudian menjadi lebih santun dan bisa terkendali. Oh, dari yang arogan bisa menjadi elegan. Iya, dari yang arogan menjadi Elegan, gitu kan. Dengan demikian, maka tiap hari minum es degan. Tetapi ada hal yang membuat saya juga deg-degan. Iya. Kenapa? Karena ada yang berpendapat jaran guyang yang kemudian terpleset menjadi jaran goyang itu bisa diselaraskan dengan mantra aji jaran goyang guna mendereng seorang perempuan. Bisakah seperti itu? Lo bisa. Karena mantranya juga bukan aji jaran goyang, jaran guyang. Oh gitu? Sama iya. Apa nggak sampean? Apal dong. Coba. Kan saya orang Jawa. Ya. Apa tak ajiku? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sun mata ajiku si jaran guyang. Tak guyang ono tengahing latar. Ipat-ipatku lawe penang, cumetiku sodo lanang. Sun sabetake segoro asap, sun sabetake tanah bengkah, sun sabetake alun-alun gede. Sirep si jabang bayine Fulan, ora sirep sida buceng, ora buceng sida ngengkel, ora ngengkel sida gendeng, ora mari-marian, ora aku sing nambani. Amalkan kameramen. Nanti khusus sama Ki Cokro. Kalau saya nggak paham. Ada pakem ya. Tapi kemungkinan ke arah sana itu bisa ya. Ya bisa. Tapi ini bahasan lain. Jadi ini sebagai analogi saja. Faktanya pusaka memberikan pesan begini dan begitu, tapi faktanya bisa dibuat pelet. Ini jangankan pusaka ya. Kita bicara Quran. Ki Cokro dulu waktu di Tebuireng itu wa alfa itu mahabbata minni, itu kan kalimat Al-Qur'an. Walitusna. Nah, ya kan apa? Malah jadi mah panci. Jadi bacalah sama dia puasa 3 hari dikhususkan kepada orang Betawi jadi deh istri. Bukan rahasia. Artinya memang apapun kerap kali bisa dimanfaatkan atas dasar ilmu-ilmu tertentu, tetapi secara hakiki barangkali pusaka jaran guyang adalah memang pesan tadi itu bahwa nafsu keangkaraan dimandikan agar kita menjadi orang yang elegan. Iya betul. Dengan Gitu apa ya. cara mengguyangnya, membasuhnya? Ya tentunya dengan belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sekarang kita itu nanti panjang kalau gitu. Kameramen kita pengen. Nanti ijazah setelah ini. Kita ketawa deh. Kita kembali lagi kepada pusaka. Kalau pamornya? Pamornya nanti di zoom ya. Iya. Kalau ini kan begini. Muter-muter. Nyelendang atau Oh. Ada yang nyebut buntel mayit ya? Betul. Kemudian ada yang menyebut pamor selendang, ada yang menyebut pamor gubet. kalau di Madura biasanya disebut selendang. Dan kebanyakan lebih menyebut buntel Mayit. Itulah juga ada persepsi yang berbeda. Buntel mayit itu biasanya diasumsikan karena katanya mayit ya. Mayit ya. Jadi mayit dengan mayit itu kan berbeda. Mayit itu adalah mayat. Mayit itu berjalan melingkar ke atas gitu. Katanya begitu. Mohon dikoreksi. Jalan miring gitu ya. Zigzag lah, jalan zigzag. Sehingga ada persepsi yang mengatakan jikalau punya pusaka berpamor buntel mayit itu bisa nyantet. Pandangan ini saya pikir terlalu berlebihan. Karena apa? Terbawa oleh istilah buntel mayit, padahal bukan mayit tapi mayit ya. Jalan miring. Kalau mempunyai cita-cita dan harapan, maka rengkuh dia dengan erat. Ibarat orang nenek apa nenek manja. Itu kan harus digubet, harus buntel mayit gitu, harus dibungkus, dirangkul dengan mayit. Mayit itu miring. Nah zigzag ke atas sampailah pada tujuannya, baru bisa memetik kelapa, baru bisa memetik manisnya buah. Inilah gitu yang makna sesungguhnya.
Jadi mengingatkan saya dalam salah satu buku yang ditulis oleh Ki Haji Bahauddin Maghari terkait dengan ilmu metafisika untuk merengkuh, untuk menjelajahi, itu beliau mengambil analogi perintah Allah di dalam Al-Quran. Ya ma'syarul jinni wal insi ini stata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi famfudhu la tanfuduna illa bisultan. Artinya apa? Bahwa kita diperkenankan untuk menjelajah ruang-ruang manapun, merengkuh ruang-ruang manapun apabila ini stata'tum, apabila kita mampu, dan tidak akan mampu kecuali dengan sultan. Sultan itu oleh Ki Baha diartikan sebagai kuatul kamilah, kekuatan yang sempurna mencakup 4 hal, dan itu bahasan lain kembali lagi kepada pusaka. Setidaknya bahwa pusaka ini dari satu sisi interpretasi mengajarkan kita sebagaimana diajarkan di dalam Al-Quran agar kita bisa menjelajah, merengkuh, mencapai sesuatu apabila kita mampu. Dan untuk mampu kita harus memiliki kekuatan yang sempurna. Untuk mencapai kekuatan yang sempurna tentu juga kita harus mengikuti ajaran agama kita nan sempurna. Kurang lebih seperti itu. Kalau ngaji keris sama santri. Oke, lanjut. Baik, ini dari sisi ini ya, intinya bahwa ini mengajarkan pertama agar kita dapat mengendalikan nafsu, kemudian kita dianjurkan untuk sebisa mungkin mencapai harapan kita walaupun harus berjalan miring kan gitu ya. Iya betul. Dan apabila dianalogikan atau kita meminjam bahasa Al-Quran, kita juga harus menjadi orang yang memiliki kekuatan yang sempurna. Nah, kalau berbicara tangguh, perkiraan pembuatan ini apa yuk? Ya Mataram ya maksudnya ya. Mataram ya? Iya. Tapi kok langsing apa karena korosi? Karena korosi. Senopati. Oh iya. Mataram Senopati alias diperkirakan masa-masa penembahan Senopati. Artinya kalau kita bicara Majapahit, Demak, Pajang ya, kemudian Mataram, maka warna-warna Majapahitnya kemungkinan masih tampak. Wow, luar biasa para pemirsa. Inilah jaran goyang gubek alias selendang alias buntel mayit. Terkait dengan mantra nanti Anda langsung telepon beliau, nomornya ada di kolom deskripsi. Baik ya. Baik, para pemirsa, mungkin ada pesan buat sahabat-sahabat kita di rumah. Monggo. Pesannya, mari kita semangati diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, agar kita menjadi insan kamil, insan yang sempurna. Baik, terima kasih Ki Cokro, terima kasih pemirsa. Yang pasti mari kita tetap merawat budaya, karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Sampai jumpa dan berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.